Dia dan keluarganya dahulu hidup bahagia bersama. Mereka menjalani kehidupan yang damai. Namun kemudian, dia ditangkap dan dianiaya PKT karena imannya. Takut terlibat, keluarganya mencoba segalanya untuk membuat dia melepaskan imannya, bahkan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Apa yang dia alami ketika dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Dan bagaimana dia menghadapi penganiayaan dari orang-orang terdekatnya setelah dibebaskan? Kapan kau percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa? Pada Januari 2012, seorang tetangga memberitakan Injil Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan membaca firman-Nya, aku menyadari Tuhan menciptakan manusia. Dan segala sesuatu yang kita nikmati diberikan oleh-Nya. Jadi kita harus beriman dan menyembah Tuhan. Hanya inilah cara mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Kemudian, setelah membaca lebih banyak firman-Nya, aku memahami semua itu adalah kebenaran. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah juru selamat yang datang ke dunia. Jadi, aku menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah suami dan anakmu menentang imanmu pada saat itu? Tidak. Aku telah kelelahan menjalankan bisnis membuatku mengalami ketegangan otot pinggang dan bahu kaku. Sangat menyakitkan. Sehingga aku sulit menyisir rambut atau berpakaian sendiri. Dan obat-obatan tak membantu. Aku sembuh secara ajaib setelah percaya kepada Tuhan. Jadi suami dan anakku sangat senang dan sangat mendukung imanku. Namun beberapa bulan kemudian, suamiku melihat kebohongan yang disebarkan Partai Komunis secara online tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan mulai menentang imanku. Dia berkata, pemerintah kita menentang Tuhanmu ini. Jika kau ditangkap karenanya, itu bisa memengaruhi karir anak kita. Lepaskanlah imanmu. Suatu kali, ketika aku baru pulang memberitakan Injil, dia berkata dengan ekspresi marah. Masih saja memberitakan Injil, Brigade Keamanan Nasional menelponku dan bertanya apakah kau orang percaya. Jika benar, kau harus serahkan buku tentang Tuhan milikmu. Aku diminta mengidentifikasi orang dari sekumpulan foto. Jika terus percaya kepada Tuhan, kau pasti akan ditangkap. Aku menjawab, aku sedang menempuh jalan yang benar dalam hidup. Dan aku tak melakukan hal ilegal. Mereka tak berhak menangkapku. Dia berkata, kau sangat naif. PKT secara khusus memburu orang-orang percaya. Jika terus percaya, mereka bisa menangkap dan memukulimu. Lalu kau akan lihat betapa kejamnya mereka. Aku pikir bahwa dengan suamiku menentang dan menempuh jalan ini pasti akan lebih sulit. Aku berdoa kepada Tuhan dalam hatiku dan memohon Dia untuk membimbing jalanku di depan. Aku juga bertekad, bagaimanapun suamiku menghalangiku, aku tak akan melepaskan imanku. Syukur kepada Tuhan. Kudengar kau ditangkap saat memberitakan Injil. Dan keluargamu memasukkanmu ke RSJ setelah kau dibebaskan. Benar. Itu pada bulan Desember 2012. Hampir setahun setelah aku menjadi orang percaya. Aku ditahan 5 hari karena seseorang melaporkanku memberitakan Injil. Pada hari aku dibebaskan, petugas memperingatkanku. Ketika kau bebas, lepaskanlah imanmu. Atau kau pasti akan berakhir di dalam penjara. Setelah kira-kira setengah jam, suamiku datang menjemputku. Terlihat sangat marah. Ekspresi wajahnya mengerikan. Dia keluar dari mobil dan masuk ke kantor polisi. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam, lalu dia membawaku pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat kakak, adik, dan iparku semuanya menungguku di luar. Kupikir mereka pasti ingin menghentikanku agar tak menerapkan imanku. Selain itu, kakakku adalah pemimpin tingkat provinsi dan dia telah menyuruhku melepaskan imanku karena dia melihat berbagai macam kebohongan Partai Komunis di internet, mengutuk dan menghujat gereja.
Dia juga mengatakan imanku dapat memengaruhi karir anakku dan bisa memengaruhinya juga. Dia bisa kehilangan status pejabatnya. Dia mungkin berada di sana untuk kembali memaksaku melepaskan imanku. Aku memanjatkan doa singkat, memohon agar dibimbing dan dilindungi dari gangguan ini. Begitu aku keluar dari mobil, kakakku menghampiriku sambil tersenyum. Kau harus melepaskan imanmu. Tinggal saja di rumah dan mengurus keluarga ini. Jangan keras kepala. Anakmu punya pekerjaan bagus dan itu akan terancam jika kau terus percaya dengan hal ini. Dia akan membencimu selamanya. Kakak iparku lalu memarahiku, menggertakkan gigi sambil menggerakkan tangannya. Iman kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Aku tidak percaya Tuhan dan hidupku baik-baik saja. Kemudian suamiku berkata dengan marah, "Tak mudah bagi anak kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Bagaimana jika dia sampai kehilangan pekerjaannya karena imanmu?" Adik perempuanku datang dan berkata, "Hei, lepaskanlah imanmu. Suamimu baik kepadamu, anakmu punya pekerjaan bagus, itu seharusnya cukup. Jaga saja keluargamu baik-baik ya." Mendengar semua ini, aku teringat. Aku dan suamiku bekerja keras demi mendapatkan uang untuk pendidikan anak kami. Sekarang, dia telah mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika dia benar-benar kehilangan pekerjaannya karena imanku, dia mungkin saja membenciku seumur hidupnya. Namun kemudian kupikir melepaskan imanku berarti mengkhianati Tuhan. Aku merenungkan kebenaran yang kupelajari sebagai orang percaya. Aku tahu menyembah Tuhan adalah hal yang benar bagi makhluk ciptaan, jalan yang benar untuk ditempuh. Dan Tuhan juga telah menyembuhkan penyakitku. Aku tak boleh menentang hati nuraniku. Diam-diam aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, keluargaku memaksaku melepaskan imanku. Aku merasa tidak nyaman. Berilah aku iman dan kekuatan. Kemudian aku teringat firman Tuhan ini. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah lahir dari pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan. Menuntut orang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Ambil contoh ketika Ayub diuji. Iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Aku memahami, di belakang keluargaku yang mengeroyokku, sebenarnya adalah iblis yang mencobai dan menyerangku. Keluargaku telah tertipu oleh kebohongan PKT. Dan menggunakan pekerjaan anakku untuk mengintimidasiku agar aku mengkhianati Tuhan. Aku tak boleh termakan tipu daya iblis. Aku harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Lalu terpikir olehku bahwa pekerjaan anakku tergantung pada pengaturan Tuhan. Tak ada yang mampu mengubahnya. Sebagaimana Tuhan katakan, nasib manusia dikendalikan oleh tangan Tuhan. Kau tak mampu mengendalikan dirimu. Meskipun manusia selalu terburu-buru, dia tetap tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jika kau dapat mengetahui prospekmu sendiri, mampu mengendalikan nasibmu sendiri, apakah kau akan tetap menjadi makhluk ciptaan? Jadi aku berkata, memiliki iman adalah jalan yang benar. Aku tak melanggar hukum apapun. Penangkapanku oleh PKT yang menyeret kalian ke dalamnya adalah kejahatan PKT sendiri. Kalian seharusnya tak menindasku bersama mereka atau menghalangi imanku. Kalian semua tahu, sebelum percaya Tuhan, penyakitku parah, aku tak berdaya. Aku sembuh total setelah percaya kepada Tuhan. Ini berkat kasih karunia dan berkat Tuhan.
Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang benar, Juru Selamat yang datang. Bencana terus semakin besar, dan Dia telah mengungkapkan banyak kebenaran. Dia melakukannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan bencana, agar kita mendapatkan perlindungannya, selamat dari bencana, dan masuk ke dalam kerajaannya. Jika kubiarkan penganiayaan Partai Komunis membuatku takut untuk percaya kepada Tuhan, aku akan kehilangan kesempatan diselamatkan. Bagaimanapun kalian menentangnya, aku berkomitmen pada jalan imanku. Suamiku dengan marah berdiri di depanku dan menunjuk ke arahku berkata, "Kau sudah tak tertolong lagi." Kemudian, dia dan kakakku saling bertukar pandang dan berjalan menuju ke rumah dan membicarakan sesuatu. Aku kebingungan. Apa yang sedang mereka bicarakan secara diam-diam? Tak lama kemudian mereka kembali. Kakakku menatap adik perempuanku, lalu berkata dengan senyuman culas di wajahnya, "Ayo, mari kita pergi cari makan." Adik perempuan dan keponakanku datang menghampiriku dan menarikku menuju ke mobil dengan menarik kedua tanganku. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku berusaha melepaskan tangan mereka dan menolak pergi. Tetapi mereka mendorongku ke dalam mobil. Setelah sekitar setengah jam, mobil itu berhenti. Di luar dugaanku, aku melihat kami berada di RSJ. Suamiku, kakak, dan iparku keluar dari mobil. Saat itu aku terkejut. Apakah mereka benar-benar akan memasukkanku ke rumah sakit jiwa? Aku berpikir, aku harus melarikan diri. Tetapi aku terkunci dengan kunci pengaman. Aku melihat mereka berjalan menuju ke kantor rumah sakit itu, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Mereka telah sejak lama merencanakan ini. Mereka menipuku masuk ke sana, mengatakan kami akan makan di luar. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang yang kau kasihi sungguh keterlaluan. Aku marah dan merasa muak. Aku tak menyangka akan dibawa ke sana, betapa kejamnya. Padahal mereka orang-orang terkasih. Aku teringat ketika suamiku bertemu denganku di kantor polisi. Dia berbicara sebentar dengan polisi di dalam. Dan keluargaku bertukar tatapan ketika mereka mengatakan kami akan pergi makan. Aku menyadari kemungkinan besar ini rencana yang dibuat oleh Partai Komunis. Mereka mencoba segalanya untuk membuatku mengkhianati Tuhan. Aku merasa kesal tak tergambarkan dan air mata mengalir di mataku. Aku berkata dengan marah, "Kalian membawaku ke sini untuk menyiksaku hanya karena aku percaya kepada Tuhan. Kalianlah yang gila. Yang kalian lakukan benar-benar salah. Kalian akan menerima pembalasan." Tak lama kemudian, beberapa perawat keluar dari rumah sakit itu, membawa alat kekang untukku. Suami, kakak, dan iparku hanya berdiri diam di sana memandangiku. Aku kecewa dan sangat putus asa. Aku tak pernah membayangkan bahwa keluargaku hanya demi melindungi kepentingan diri sendiri agar tidak dilibatkan, mau mendengarkan kebohongan Partai Komunis dan memasukkanku ke RSJ, di mana aku akan disiksa tanpa memikirkan nyawaku, padahal aku tidak gila. Mereka bukan orang yang kukasihi. Mereka adalah setan. Dengan pemikiran itu, aku tak mampu lagi menahan air mataku. Aku tak sanggup melihat mereka. Aku berkata kepada perawat itu, tak ada yang salah denganku. Mereka menipuku untuk kesini. Mereka memaksaku berobat di sini hanya karena aku percaya kepada Tuhan. Kalian bahkan belum menyelidikinya. Mengapa kalian menahanku? Namun mereka mengabaikanku. Aku dimasukkan sebagai pasien gangguan jiwa yang parah dan dikurung di Bangsal 1.
Semua koridor, pintu, dan jendelanya berjeruji besi yang dilas di atasnya. Kamarku berukuran sekitar 5 meter persegi dan ruangannya kosong. Hanya ada satu tempat tidur dengan selimut kotor dan di atasnya masih ada bekas urin lama di mana-mana. Ada bau pesing yang menyengat. Tidak ada toilet di ruangan itu. Hanya ada kamar mandi unisex di aula yang dalam keadaan terkunci hampir setiap saat. Aku harus mencari perawat setiap kali ingin menggunakannya. Jika sedang sibuk, mereka tak mau membukakannya. Aku harus menahannya. Rumah sakit itu dipenuhi dengan suara ratapan pasien gangguan jiwa. Terkadang mereka bernyanyi atau menangis, atau mulai berteriak, keluarkan aku, keluarkan aku. Mereka juga memukuli jeruji tanpa henti. Tempat itu terdengar seperti dipenuhi hantu dan serigala yang meratap. Itu membuatku sangat ketakutan. Aku merasa itu bukan tempat bagi manusia. Hanya karena imanku, aku ditangkap dan dikurung oleh Partai Komunis. Dan begitu aku bebas, keluargaku membawaku untuk disiksa di rumah sakit jiwa. Itu bagaikan keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Aku tak bisa hidup seperti itu. Makin kupikirkan, makin aku resah dan aku mulai menangis. Saat menangis, aku teringat saudara-saudari dalam pertemuan menyanyikan lagu pujian dan memuji Tuhan. Aku ingin membaca firman Tuhan dan melakukan tugasku bersama mereka. Tetapi aku tak bisa keluar. Dan tak tahu berapa lama aku akan ditahan di sana. Kapan penderitaanku akan berakhir? Lalu aku berdoa, ya Tuhan, aku dikurung bersama pasien gangguan jiwa. Aku sangat menderita. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana melewati ini. Kumohon bimbing aku. Setelah berdoa, aku teringat satu firman Tuhan. Mungkin engkau semua ingat kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tetapi tak satu pun darimu yang memahami arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Hari ini, engkau sadar sepenuhnya akan makna penting sejatinya. Kata-kata ini akan dipenuhi oleh Tuhan pada akhir zaman dan akan dipenuhi dalam diri orang-orang yang telah dianiaya secara brutal oleh si naga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring melingkar. Si naga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan dan ia adalah musuh Tuhan. Dan karenanya di negeri ini mereka yang percaya kepada Tuhan dipaksa menanggung penghinaan dan penindasan. Dan sebagai hasilnya, perkataan-perkataan ini terpenuhi dalam diri engkau semua, sekelompok orang ini. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa. Dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya, orang-orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan, yang juga adalah bagian dari penderitaan. Teramat sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri si naga merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan inilah, Tuhan mengerjakan satu tahap pekerjaannya, membuat hikmat-Nya dan perbuatan-perbuatannya yang menakjubkan menjadi nyata, dan menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok orang ini.
Aku memahami PKT musuh bebuyutan Tuhan. Mereka tak akan biarkan orang mengikuti Tuhan. Dia ungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Jadi PKT menangkap dan menganiaya orang percaya, menyebarkan kabar bohong dan fitnah, mengutuk gereja Tuhan yang Maha Kuasa untuk menipu mereka yang tak memahami kebenaran. Ini melibatkan anggota keluarga orang percaya, menghancurkan karir mereka, dan membuat mereka menentang orang percaya dalam hidup mereka. PKT memperalat mereka untuk memaksa orang percaya mengkhianati Tuhan. PKT itu benar-benar jahat. Keluargaku ditipu oleh PKT dan menganiayaku karena imanku, bahkan memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Itu tempat yang mengerikan, tetapi aku dapat melihat esensi jahat Partai Komunis. Tuhan menyempurnakan imanku dengan cara ini. Aku harus bersandar kepadanya dan menjadi kesaksian. Dengan pemikiran ini, aku berdoa, meminta Tuhan menyertaiku dan melindungiku dari iblis si setan. Makin iblis menindasku, makin aku percaya kepada Tuhan. Hari keduaku di rumah sakit jiwa, seorang petugas membawakan pil untukku. Dengan marah, kukatakan kepadanya, aku sangat normal, aku tidak mau makan pil ini. Dia berkata, orang yang berada di sini pasti bermasalah. Jalani perawatan ini, kau akan sembuh dan keluar lebih cepat. Namun, apapun yang dia katakan, aku takut memakannya. Pada hari ketiga, orang yang mengalami gangguan jiwa yang parah dimasukkan. Dan aku dipindahkan ke Bangsal 3. Bangsal 3 tidak dijaga ketat, aku bisa keluar untuk beraktivitas. Di sana, aku melihat beberapa celana pasien begitu usang, sehingga bokong mereka terlihat. Wajah dan leher mereka kotor, dan rambut mereka seperti sarang burung. Beberapa orang mengenakan pakaian yang sangat kotor, itu membuatku merasa mual. Di bangsal itu, ada 2 pasien yang berada satu sel bersamaku. Yang satu bermata kusam dan tanpa ekspresi, dan terkadang bergumam sendiri. Entah sudah berapa lama yang satunya lagi telah dikurung di sana. Setiap pagi hari, dia bangun dan mondar-mandir di koridor sambil merokok. Mereka membuatku takut. Aku takut saat mereka kambuh. Mereka mungkin memukul atau menarik rambutku ketika aku lengah atau mungkin mencekikku sampai mati dalam tidurku. Jadi aku tak pernah tidur nyenyak di malam hari. Setiap kali sebelum tidur, aku berdoa kepada Tuhan berulang kali. Memohon perlindungannya. Hanya dengan cara itu, aku bisa tenang untuk bisa sedikit tidur nyenyak. Seorang perawat selalu datang setiap hari dan memberi kami obat. Aku hanya akan memakannya saat dia melihat ke arahku. Kalau tidak, aku tak akan menelan pil itu. Aku akan membuangnya saat menggunakan kamar mandi. Suatu kali pasien lainnya melihatku membuangnya. Dan dia berkata, "Kau tidak boleh membuangnya." Aku pernah tertangkap oleh perawat ketika membuang obat. Dia memukulku beberapa kali. Kemudian menempelkan tabung plastik ke hidungku dan memasukkan obat lewat tabung itu. Itu benar-benar menyakitkan. Aku tak tahu apakah wanita itu memberitahu perawat tentang aku membuang pilku. Tetapi setelah itu, staf rumah sakit lebih ketat mengawasi pasien memakan obatnya. Para perawat berdiri di meja setiap hari, mengawasi kami, sambil menggunakan senter dan memastikan kami membuka mulut dan menelannya. Aku tak punya pilihan selain menelan pil itu. Beberapa hari kemudian, direktur rumah sakit memeriksa kamar-kamar dan bertanya kepadaku, apa malapetaka terjadi pada tanggal 21?
Kupikir pertanyaan itu aneh. Dan aku jawab, hanya Tuhan yang bisa mengatakan kapan malapetaka itu akan datang. Tanggapannya adalah, kau benar-benar tidak waras. Kami naikkan dosismu. Setelah itu, dosisku ditambah. Aku harus minum 2 pil, bukan 1. Aku sangat marah. Direktur itu tak tahu apakah ada yang salah denganku, tetapi menggandakan dosisku. Dia tak memedulikan hidup manusia. Rumah sakit seharusnya tempat untuk menyelamatkan jiwa, tetapi itu menjadi tempat partai komunis dapat menganiaya orang Kristen. Mereka dengan jahat menyakitiku hanya karena imanku. Aku sangat membenci PKT. 10 hari setelah makan obat, aku mulai merasa lemah. Berjalan pun sulit. Aku berpikir, apa itu akibat dari obat yang mereka berikan? Aku merasa tidak enak setelah beberapa waktu. Jika terus memakannya, itu justru akan membuatku sakit. Setiap hari menghadapi pasien gangguan jiwa itu, aku merasa tertekan. Aku merasa akan mengalami gangguan mental karena siksaan itu. Berada di sana tampaknya suram dan menyedihkan. Namun kau pasti tetap melihat tuntunan Tuhan dalam keadaan itu, bukan? Ya, saat itu aku banyak berdoa kepada Tuhan. Dan aku bisa melewatinya berkat bimbingan firman-Nya. Aku teringat suatu kali setelah berdoa, aku teringat Tuhan Yesus yang menyuruh Lazarus keluar dari kuburnya. Lazarus sudah mati 4 hari dan berbau busuk. Tetapi Tuhan membangkitkan dia dengan beberapa patah kata. Tuhan itu Maha Kuasa, Dia mengendalikan nasib manusia. Jadi hidupku juga berada di tangan Tuhan. Aku teringat firman Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, keputusan akhirnya ada di tanganku. Apakah ada sesuatu yang tak berada di tanganku? Apakah obat-obatan itu akan membuatku gila dan kapan aku akan keluar? Semuanya ada di tangan Tuhan. Aku harus melewati ini dengan iman dan bersandar kepada Tuhan. Pemikiran ini semakin memperkuat imanku dan aku tidak lagi takut. Suatu malam, beberapa minggu kemudian, terpikir olehku, aku bisa menelpon keluargaku dan melihat apa aku bisa keluar lebih cepat. Keesokan harinya, suamiku pergi ke rumah sakit. Dan aku minta dikeluarkan. Aku bilang padanya, itu bukan tempat untuk manusia. Tinggal terlalu lama akan membuat orang waras menjadi gila. Dia menelpon kakakku untuk mendiskusikannya. Dan aku mendengar kakakku berkata melalui telepon. Minta dia menandatangani jaminan untuk melepaskan imannya. Baru dia bisa keluar. Jika dia tak mau, dia bisa mati di sana. Aku tak pernah membayangkan bahwa kakak kandungku akan mengatakan hal seperti itu. Itu sungguh mengerikan. Dia bukan keluarga. Dia adalah setan berwajah manusia. Aku marah dan berkata pada suamiku, jika ditindas begini, tak ada gunanya hidup. Jika kau tak mengeluarkanku hari ini, aku akan bunuh diri. Dengan kejam, dia berkata kepadaku, jika kau mempertahankan imanmu, kau bisa membusuk di sini. Melihat dia tak berniat mengeluarkanku, aku berpikir, jika dia meninggalkanku di tempat itu, aku tak akan bisa keluar. Bagaimana aku menerapkan imanku? Jadi dengan cerdik, aku berkata kepadanya, aku tak percaya lagi. Lalu dia setuju untuk mengantarku pulang. Syukur kepada Tuhan. Setelah pulang, bisakah kau ikut pertemuan dan membaca firman Tuhan? Suamiku selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dia melarangku pergi ke pertemuan atau membaca firman Tuhan. Terkadang saat aku tidur siang, dia masuk untuk melihat apa aku sedang membaca firman Tuhan. Tetapi aku masih bisa membacanya dengan pemutar MP5-ku.
Kemudian suatu pagi dia menangkap basah diriku ketika sedang mengisi dayanya. Dia mengambil MP5-ku dan berteriak kepadaku dengan marah. "Mengapa kau masih percaya jika kau tertangkap dan masuk penjara? Kemudian anak kita kehilangan pekerjaannya karenamu. Bagaimana kau mampu menghadapi dia? Kau tak boleh mengikuti Tuhan lagi." Lalu dia mendorongku dengan keras dan kepalaku membentur samping ranjang sampai bunyi gedebuk. Aku tak mengerti mengapa dia bisa begitu kejam. Aku hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia memperlakukanku dengan buruk. Dia tidak hanya memasukkanku ke rumah sakit jiwa, tetapi sekarang dia memukulku dan melarangku membaca firman Tuhan. Merasa makin buruk, aku berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, suamiku memperlakukanku dengan buruk. Aku merasa lemah. Aku tak tahu bagaimana bisa tetap di jalan ini. Kumohon bimbing aku." Kemudian aku teringat satu firman Tuhan. Sekarang ini, sebagian besar orang tak mengetahui itu. Mereka percaya penderitaan tak ada nilainya. Dunia mengusir mereka, rumah tangga bermasalah, tidak menyenangkan Tuhan, dan masa depan suram. Beberapa orang sangat menderita sehingga memikirkan kematian. Ini bukan kasih sejati kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah pengecut, tak memiliki ketekunan, lemah dan tak berdaya. Tuhan ingin manusia mengasihinya, tetapi makin manusia mengasihi Dia, makin besar penderitaan manusia dan ujiannya. Maka, pada akhir zaman ini, engkau harus menjadi saksi bagi Tuhan. Engkau harus menjalani penderitaanmu sampai akhir. Bahkan sampai helaan napas terakhirmu, engkau tetap harus setia dan dalam pengaturan Tuhan. Hanya inilah yang disebut mengasihi Tuhan, dan hanya inilah kesaksian yang kuat dan bergema. Dengan merenungkan firman-Nya, aku memahami bahwa meskipun aku menderita dari kesulitan itu, Tuhan menggunakan keadaan itu untuk menyempurnakan imanku, memberiku kesempatan menjadi kesaksian bagi Tuhan di hadapan iblis. Itu adalah kasih Tuhan. Namun, tanpa memahami kehendak Tuhan, aku merasa lemah karena penderitaanku. Aku menyadari diriku pengecut. Aku teringat suamiku yang berusaha membuatku melepaskan Tuhan. Tak peduli aku hidup atau mati, dia membawaku ke rumah sakit jiwa. Dan sekarang, dia bahkan memukulku. Saat itu aku sungguh melihat dia adalah setan yang membenci dan menentang Tuhan. Aku teringat firman Tuhan. Orang percaya dan tak percaya sama sekali tak sesuai, mereka saling bertentangan. Aku dan suamiku, dua jenis orang berbeda pada dua jalan yang berbeda. Aku akan terus mengikuti Tuhan, bagaimanapun dia menindasku. Aku tak mau dikendalikan. Jadi aku berkata kepadanya, "Ayo kita bercerai. Kau berada di jalan duniawi, mengejar uang. Dan aku berada di jalan iman. Kita berada di jalan berbeda dan tak memiliki kesamaan. Kau takut anak kita terlibat, jadi kita harus bercerai. Maka imanku tak akan memengaruhi kalian. Aku tidak membutuhkan harta kita. Aku hanya butuh sebuah kamar, tempat tinggal, agar aku bisa mengikuti Tuhan." Lalu apa tanggapannya? Dia berkata, "Aku tahu kau wanita yang baik. Aku tidak mau bercerai." Aku jawab, "Jika tak mau bercerai, beri aku kebebasan. Aku orang percaya, kau tak boleh menghalangiku." Dia berkata, "Kau boleh memiliki kebebasanmu, tetapi kau harus menandatangani perjanjian bahwa kau akan melepaskan Tuhan yang Maha Kuasa." Mendengar ini, aku berkata, "Aku harus pertahankan imanku. Aku tak mau menandatanganinya." Dia tak mampu berkata-kata. Menyadari dia tak mampu melarangku untuk percaya, dia tak lagi menghalangiku untuk menerapkan imanku.
Aku bisa menjalani kehidupan bergereja dan melakukan tugas. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku dengar anakmu ingin memasukkanmu kembali ke RSJ. Bisa ceritakan tentang itu? Suatu malam, aku menemui seorang saudari untuk membahas penyiraman pendatang baru. Anakku muncul tepat setelah kami duduk dan membentak saudari itu. Kaulah yang membuat ibuku percaya Tuhan. Lalu dia berusaha memukulnya. Aku bergegas memeluknya untuk menahannya. Dia menyeretku pulang dengan gusar dan dengan marah berkata, "Kau harus melepaskan imanmu. Lihat apa kata mereka tentang gerejamu di internet." Lalu dia mengulang beberapa kebohongan Partai Komunis yang memfitnah gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu dia berteriak, "Ayah, cepat telepon rumah sakit jiwa dan kirim dia kembali ke sana." Mendengarnya mengatakan itu, rasanya kepalaku ingin meledak. Aku tak pernah bayangkan anakku akan bergabung dengan ayahnya untuk menghalangi imanku demi pekerjaannya. Itu sangat kejam. Aku bisa dengar suamiku menelpon rumah sakit jiwa itu. Dari suara di seberang telepon, ku dengar mereka mengatakan tempatnya penuh. Suamiku berkata, "Ayo kita telepon polisi dan minta mereka membawanya pergi." Kata anakku, "Ayah, jangan kurung dia di sana. Kita kurung saja di ruangan gelap tempat kita dahulu memelihara kelinci." Lalu mereka memasukkanku ke dalam ruangan itu, mengunci pintunya dan pergi. Melihat bagaimana penipuan PKT membuat suami dan anakku menjadi begitu kejam terhadapku, benar-benar mengerikan. Dan aku makin membenci Partai Komunis. Aku teringat firman Tuhan. Selama ribuan tahun, negeri ini telah menjadi negeri yang najis. Negeri ini tak tertahankan kotornya, penuh kesengsaraan. Hantu merajalela di mana-mana, menipu dan menyesatkan, membuat tuduhan tak berdasar dengan buas dan kejam, menginjak-injak kota hantu ini dan meninggalkannya penuh dengan mayat. Bau busuk menyelimuti negeri ini dan memenuhi udara dengan pekatnya, dan tempat ini dijaga ketat. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Iblis mengikat erat seluruh tubuh manusia. Ia menutupi kedua matanya dan membungkam mulutnya rapat-rapat. Raja Iblis telah mengamuk selama beberapa ribu tahun sampai sekarang, di mana ia terus mengawasi kota hantu ini dengan seksama. Seakan-akan ini adalah istana setan yang tak bisa ditembus nenek moyang. Pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. PKT menangkap dan menganiaya orang Kristen, menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga melibatkan anggota keluarga mereka. Keluargaku ditipu PKT dan mengikuti keinginan mereka, berusaha menghalangiku percaya kepada Tuhan, bahkan memasukkanku ke RSJ di mana aku disiksa, dan mereka kembali mengurungku. Keluarga yang sangat bahagia berubah menjadi seperti ini. PKT adalah biang keladi sesungguhnya. Dari lubuk hatiku aku membenci mereka, setan itu. Kemudian anakku mengambil bangku, duduk di luar pintu dan berkata, "Bu, berhentilah percaya kepada Tuhan. Kau telah bekerja keras saat berbisnis dan membiayai pendidikanku. Kini aku sudah bekerja, punya banyak uang. Bagaimana kalau
aku biayai pergi jalan-jalan. Ketika dia mengatakan hal ini, aku menyadari itu tipuan dari iblis. Jadi aku jawab, sebelum menjadi orang percaya, aku hanya mencari uang. Itu cara hidup yang melelahkan. Setelah menemukan Tuhan dan memahami sedikit kebenaran, hidupku jauh lebih bahagia. Tak bisakah kalian berdua membiarkanku? Aku akan pertahankan imanku. Meskipun kau menolakku sebagai ibu dan ayahmu menceraikanku, aku berkomitmen di jalan ini. Dia tak menanggapi sepatah kata pun lalu pergi. Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena telah menguatkan imanku dan aku merasa damai. Aku menyanyikan himne ini. Tuhan Maha Kuasa yang sejati, hatiku milikmu. Penjara hanya bisa mengendalikan tubuhku. Penjara tak bisa menghentikanku mengikutimu. Penderitaan menyakitkan, jalan tak rata. Dengan bimbingan firman-Mu, hatiku tanpa rasa takut. Dengan penyertaan kasih-Mu, hatiku terpuaskan. Aku bisa merasakan Tuhan di sisiku. Bahkan duduk di ruangan kecil yang gelap itu pun, aku tidak merasa sedih sama sekali. Lalu keesokan harinya, anakku tiba-tiba membebaskanku dan berkata, "Bu, kami akan membiarkanmu sekarang. Kau bebas melakukan apapun." Ketika dia mengatakan itu, aku tahu iblis telah dikalahkan. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mengalami penangkapan oleh PKT dan penindasan keluargaku membantuku melihat esensi jahat PKT yang menentang Tuhan. Mereka menganiaya orang percaya dan menyebarkan kebohongan untuk menipu orang. Membuat keluarga-keluarga orang percaya menghalangi jalan iman mereka. PKT adalah dalang yang menghancurkan keluarga Kristen. Keluargaku menuruti PKT, menghalangi imanku untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan bahkan memasukkanku ke rumah sakit jiwa tanpa memikirkan nyawaku. Aku melihat esensi mereka yang menentang Tuhan, dan aku tak akan membiarkan mereka lagi. Pengalaman ini menunjukkan kepadaku bahwa hanya Tuhan yang mengasihi dan mampu menyelamatkan kita. Saat aku dalam keadaan menderita dan tak berdaya, Tuhan menggunakan firman-Nya untuk mencerahkan, menyemangati, dan membimbingku untuk melewati hari-hari yang sulit itu. Aku telah mengalami bahwa kasih Tuhan itu sangat nyata. Aku ingin mengikuti Tuhan dan melakukan tugasku. Aku takkan menyesalinya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.